Iya. Kalau Moncolo ini kan maksudnya pengembangan, kayaknya perumahan di situ semua. Iya, pengembangan perumahan memang karena banyak memang yang menjadi developer kayaknya banyak lirik dulu Moncongloe. Iya, kan iya. daerah Dekat wilayah kota. Dekat wilayah kota karena Iya. sekarang juga akses sudah tembus-tembus. Sudah tembus. Jadi, Yes. Baik, Pak Camat, kita akan bicara lebih tuntas lagi nih. Yeah. Sebelumnya saya mau perkenalkan dulu nih pemirsa podcast Medium TV. Sekarang saya sudah bersama dengan Pak Camat, yakni dari Kecamatan Moncongloe di Kabupaten Maros. Kita lagi-lagi akan mengupas tuntas seperti apa kinerja atau mungkin ada inovasi capaian yang ingin ceritakan kepada kita. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan Pak Camat ini. Ya. Bagaimana kabarnya Pak Camat? Alhamdulillah baik. Siap. Alhamdulillah. Ini saya yakin ini sudah menyempatkan waktu di agenda-agenda yang padat ini. Iya. Kita sharing-sharing. Tadi kan juga sudah kita cerita-cerita Pak Camat. Kalau Kecamatan Moncongloe ini secara letak ini menjadi kayak kawasan primadona baru bagi pengembang perumahan. Iya. Jelaskan dulu secara detail ini letak dari geografi Moncongloe ini seperti apa ini Pak Camat, silahkan. Iya. Iya. Kecamatan Moncongloe ini saya dapat gambarkan bahwa luas Kecamatan Moncongloe itu kurang lebih 46,82 km persegi. Kecamatan Moncongloe ini di sebelah barat berbatasan langsung dengan ibu kota provinsi Sulawesi Selatan yaitu Makassar, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dan Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Oke. Nanti di sebelah selatan kita berbatasan langsung dengan Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa. Iya. Kemudian kami juga berbatasan langsung dengan di sebelah timur itu Kecamatan Tompok Bulu dan Kecamatan Tandra Lili. Sedangkan di sebelah utaranya kita berbatasan langsung dengan Kecamatan Mandai. Sedangkan jumlah penduduk kami di Kecamatan Moncongloe, data BPS tahun 2021 itu kurang lebih 24.000. 24.000? Iya, jumlah penduduk. Iya. Ada berapa kelurahan di situ, Pak? Kita di Kecamatan Moncongloe ada 5 desa. Kebetulan tidak ada kelurahan, masih desa. Oke. 5 desa yaitu Desa Bontomaranu, Desa Bontobunga, Desa Moncongloe Bulu, Desa Moncongloe Lapar, dan Desa Moncongloe. Oke. Iya. Kalau berbicara tentang 5 desa yang ada di dalamnya Pak Camat ini, pastikan sejauh ini mungkin ada program yang seperti ketahui kan visi misi Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati ini pasti implementasinya harus sejalan dengan setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Maros. Nah, kalau di Moncongloe sendiri seperti apa mengimplementasikan visi misi itu Pak Camat? Jadi terkait dengan implementasi visi misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati kita yaitu Bapak Haji Andies Haidirsam SIPMH dan Ibu Haja Suhartina Buhari, di mana visinya adalah Maros sejahtera, religius dan berdaya saing. Nah, tentu ada untuk mencapai visi itu ada misi yang harus dijalankan. Nah, salah satu misi itu adalah peningkatan pelayanan publik misalnya. Nah, kami di Kecamatan Moncongloe, saya sendiri sebagai camat
ada program yang kami lakukan dalam hal pelayanan publik untuk memperlancar pelayanan di masyarakat itu, yaitu Silat Desa namanya. Silat Desa? Iya. Wah, ini terinspirasi dari mana ini Silat Desa, Pak Camat? Silat Desa itu adalah silaturahmi desa. Silaturahmi desa ini kami lakukan setiap Jumat. Itu kami gilir seluruh desa, masjid di desa-desa, bahkan sampai di dusun-dusun dan perumahan itu kita setiap minggu kita lakukan silaturahmi desa, dan itu kami namakan Silat Desa. Apa yang kami lakukan dalam silaturahmi desa itu untuk terkait dengan pelayanan adalah untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, pemerintah kecamatan mendekatkan diri kepada masyarakat untuk menyampaikan program-program Bapak Bupati, kemudian untuk ini menyerap aspirasi dari masyarakat kita. Apa keluhan-keluhan mereka terkait dengan pelayanan baik di desa maupun di kecamatan. Nah, di situ kita mendengarkan semua keluhannya, kemudian saran-saran dari masyarakat kita terima, sehingga itulah menjadi bahan untuk kami meningkatkan pelayanan di kecamatan, dan kami juga koordinasi dengan kepada perangkat desa supaya melayani masyarakat dengan baik. Sehingga memang jalur koordinasi itu dengan adanya silaturahmi desa yang kami lakukan itu berjalan lancar, bisa berjalan semua di bawah. Nah, kami kalau silaturahmi desa kita ikutkan juga Forkopincam, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, yaitu Polsek, kemudian dan Ramil, kita bersama-sama di sana, sehingga semua keluhan masyarakat baik terkait dengan ketertiban dan keamanan lingkungannya, mereka bisa langsung curhat dengan Pak Kapolsek, dengan Pak Dan Ramil. Kalau terkait dengan pelayanan di masyarakat, sampaikan kepada saya sebagai camat. Sehingga itulah yang kami tindak lanjuti dan jalankan di bawah, sehingga memang betul-betul kami memastikan bahwa pelayanan tidak ada lagi terhambat di masyarakat, baik pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan-pelayanan lainnya. Betul, apalagi kan berbicara masalah administrasi kependudukan. Apalagi berbicara administrasi kependudukan. Ini lagi gencar ini kita, maksudnya mau valid data. Valid data, betul. Tentu masuk sampai ke kecamatan, desa. Dan bahkan masalah kependudukan memang juga kalau kita di Kecamatan Moncolo itu menjadi permasalahan juga tersendiri, karena itu tadi bahwa kita adalah daerah pemukiman yang memang kurang lebih 65 perumahan yang ada di sana, yang sementara membangun maupun sudah beroperasi. 65 perumahan yang terdata, dan itu sudah ditinggali, dan penduduk kita itu masih banyak yang belum pindah alamat ke Maros, masih alamat Makassar, alamat luar. Sehingga itulah yang kami juga gencarkan gencarkan sosialisasi kepada perumahan ini, supaya penduduk kita ini yang dari luar yang sudah mempunyai rumah dan tinggal di Kecamatan Moncolo itu pindah alamat supaya administrasi kependudukannya terdata di Kabupaten Maros. Nah, apa yang kita lakukan untuk memindahkan itu adalah bekerja sama dengan Dinas Capil. Kita turunkan langsung Dinas Capil ke lokasi perumahan. Jadi warga kita itu langsung. Ini kita sudah lakukan satu kali di salah satu perumahan di Kecamatan Moncoloe, bekerja sama dengan Dinas Capil, langsung datang di perumahan tersebut untuk melakukan pelayanan perpindahan administrasi kependudukan, dan warga kita gembira, sambut dengan baik, karena mereka tidak lagi jauh ke kabupaten untuk mengurus administrasi perpindahan penduduk itu. Nah, memang pelayanan kita memang harus kita dekatkan kepada masyarakat. Pesan Pak Bupati juga memang, kalau kita Pak Bupati kita ini memang dekat dengan masyarakat, selalu turun, sehingga inilah yang harus kita teruskan apa yang dilakukan oleh Bapak Bupati kita ini, yang
turun ke masyarakat langsung, maka kita juga dibawa sebagai aparat dari Pak Bupati, kita juga harus turun langsung mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Kita tidak lagi menunggu di kantor, tetapi istilahnya kita jemput bola. Karena betul selama ini kan mungkin mereka tidak mau mengubah atau malas mengurus itu kan karena faktor mungkin jauh atau dia kesulitan akses atau seperti apa kan kita tidak tahu. Makanya layanan jemput. Terus juga memang warga perumahan itu mereka ada kesibukan tersendiri karena mereka rata-rata kerja sebagai karyawan di Makassar. Memang kita di Moncolo itu rata-rata penduduk di perumahan itu aktivitas kerjanya itu di Kota Makassar, sehingga makanya bagaimana caranya kalau misalnya mereka datang malam ini Pak Camat? Bagaimana kita apakah ada memang sampai jam-jam tertentu juga maksudnya pelayanan yang seperti itu atau di jam-jam siang mungkin atau bagaimana? Ya memang kita pelayanan hari libur kalau yang pernah kita lakukan bersama dengan Capil itu, bahkan kita ke depan juga ini telah sosialisasi juga ke beberapa perumahan. Kita layani hari libur Pak, hari Sabtu dengan hari Minggu karena mereka juga tetap kita tetap karena kalau permintaan dari perumahan itu dia bisanya mereka hari libur karena mereka juga kan kerja, tidak ada waktu beraktivitas reguler sehingga memang kita pemerintah harus mengikuti apa yang permintaan dari masyarakat supaya masyarakat ini dapat kita layani, mereka juga pindah administrasi kependudukannya. Nah itulah yang kita lakukan di Kecamatan Moncoloy terkait dengan administrasi kependudukan. Administrasi pelayanan administrasi kependudukan. Kalau ini kan tadi tentunya bersinergi dengan OPD, Pak. Iya, bersinergi dengan OPD. Selain misalnya dari Disdukcapil ini yang paling sering juga bersinergi langsung dengan di Kecamatan Moncolo itu apa saja? Adakah OPD-OPD lain juga yang dilibatkan? Iya. Kita memang di kecamatan ini adalah teknis yang memang kegiatan setiap OPD di kabupaten itu biasanya memang di kecamatan, di desa-desa di wilayah kita. Maka tentu memang kita mendukung dan mensupport kegiatan tersebut. Selain tadi Capil, ini dalam pembangunan fisik misalnya yang masuk di wilayah kita dari Dinas PUPR, maka itu kita bersinergi bagaimana supaya pembangunan yang mereka masukkan di wilayah kita itu bisa berjalan lancar dan bisa aman lah di wilayah kita. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Bupati Maros yang tahun 2022 alhamdulillah pembangunan fisik di Kecamatan Moncoloy ada masuk sesuai dengan memang keluhan masyarakat kita jalanannya, yaitu di Jalan Poros Mangempang yang tembus dengan Goa itu. Kabupaten Goa itu dibeton, dibeton sehingga kan wilayah perbatasan Pak. Jadi sering mobil-mobil berat juga yang melalui di situ wilayah perbatasan, sehingga memang kita harus nampakkan bahwa Kabupaten Maros ini harus lebih bagus jalanannya di wilayah-wilayah kita perbatasan ini. Kemudian pengaspalan jalan perbatasan Kota Makassar dari ini batas Antang ke Balapati yang depan waduk Nipa-Nipa itu juga diaspal sampai karena kan banyak lubang-lubang kemarin. Banyak lubang. Sekarang sudah bagus, sudah mulus, sudah diaspal semua. Dan itu berkat bagaimana Pak Bupati memperhatikan kita semua warganya di wilayah-wilayah batas, utamanya di kecamatan kami di Moncoloy. Tentunya ini kan juga menekan angka laka lantas, karena seperti kita ketahui kan juga ini biasa kan saya kan juga bukan biasa lewat situ. Ketika misalnya mau mengarah ke BTP, kadang-kadang saya dari Antang, kan cepat lewat situ Pak Camat. Ini sekarang sudah bagus. Ada lubang-lubang gitu. Biasa kan memang terjadi kecelakaan di situ. Oh, berarti sekarang sudah sudah mulus jalanannya, sudah diaspal sampai ke Antang. Luar biasa. Berarti dari penjelasannya tadi Pak Camat memang
semua perangkat daerah ini ya pasti bersinergi dengan kecamatan ini kita. menjadi support system. Support system. Kita siap apa yang Ya. disinergikan yang oleh disinergikan dari oleh terkait. dinas terkait, kita implementasikan di bawah. Ya, apalagi ada silat desa tadi. Ada silaturahmi desa, maka ini disitulah makin komunikasi makin terbuka. Ya, betul. Nah, itu juga memang dengan adanya inovasi kami silat desa itu, silaturahmi desa itu, semua bisa terkomunikasikan, terkoneksi. Ketika ada kegiatan-kegiatan OPD dari kabupaten, itu cepat sampai dibawa informasinya. Karena setiap minggu memang kita laksanakan itu. Digilir setiap desa ya? Digilir setiap desa. Setiap minggu ya? Setiap minggu, setiap dan hari tidak Jumat. pernah putus. Dan itu agenda mingguan. Itu agenda mingguan kita. Itu agenda mingguan saya di pemerintah kecamatan, di Kecamatan Moncoloy. Oke, baik Pak Camat. Ini karena kita berbicara Moncongloe yang seperti Pak Camat juga utarakan tadi, ini kan secara letak memang sangat dekat dengan perbatasan-perbatasan di daerah dan kota lain. Tentunya juga tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang ada, Pak Camat. Seperti masalah mungkin ada sengketa lahan, seperti kita ketahui kan juga di Moncongloe ini ya, tadi juga sudah dijelaskan Pak Camat, memang sejauh ini data yang ada ini kan 65 perumahan. Nah, tidak tertutup kemungkinan kan akan bertambah ke depan. Ini bagaimana mengatasi polemik-polemik atau penyelesaian sengketa lahan yang ada di Moncongloe? Seperti apa pendekatan yang dilakukan oleh pihak kecamatan? Ya, terkait memang sengketa lahan itu pasti ada. Apalagi wilayah kita ini adalah wilayah pengembangan. Jadi hampir memang tiap hari kami menangani ada laporan masuk terkait sengketa lahan di masyarakat kami, baik dari pengembang yang masuk dengan masyarakat yang ada di Kecamatan Moncoloy. Nah, apa yang kami lakukan untuk supaya ini bisa win-win solution? Ada win-win solution. Kita lakukan mediasi dengan masyarakat yang bersengketa dan misalnya pengembang yang ada, kita mediasi di situ. Tentu setelah kita mediasi, karena di kecamatan memang kita pemerintah ini bukan sebenarnya bertindak sebagai hakim di situ, tetapi justru kita bagaimana menengahi, mencarikan solusi dan mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa supaya saling menerima. Tetapi kalau mereka saling berkeras, tidak ada yang mau mengalah, maka kan ada proses selanjutnya. Maka biasanya kita limpahkan ke proses hukum yang lebih lanjut. Kalau ada unsur pidana, maka kita dorong ke polisi. Kalau unsur perdatanya ya kita arahkan untuk menggugat di pengadilan kalau merasa dirugikan terkait sengketa tersebut. Tapi alhamdulillah sejak saya di sana, sengketa-sengketa itu kami laksanakan beberapa mediasi dan alhamdulillah dalam bisalah selesai dalam proses mediasi tersebut. Tidak pernah lah sampai ke proses hukum. Ya, belum pernah selama ini. Artinya terselesaikan dengan cara kekeluargaan. Ya, terselesaikan secara karena kan kekeluargaan. Tujuannya memang itu. Kita kan memediasi ini bukan untuk mau membawa ke ranah yang lebih jauh. Bagaimana caranya kita kalau bisa kita selesaikan, kalau kita bisa selesaikan secara kekeluargaan, kita selesaikan secara kekeluargaan. Karena hukum tertinggi itu kan kesepakatan. Begitu sudah sepakat yang bersengketa kan, itu tidak ada lagi proses hukumnya di situ. Saya pikir ini memang masalah komunikasi juga yang perlu kita komunikasi. Bangun, intinya adalah komunikasi dan koordinasi. Itu aja. Terus ini juga ada saya dapat dari beberapa sumber ini. Selain masalah sengketa lahan, juga ada beberapa isu penambangan ilegal yang ada di Moncoloy. Itu memang ada macam hal-hal seperti itu. Terus bagaimana untuk mengantisipasi adanya potensi juga keributan di situ? Terkait memang penambangan itu lagi-lagi kalau kami sebagai pemerintah kecamatan ditanya hal tersebut, sebenarnya itu bukan kewenangan kami dalam hal penambangan ilegal, karena itu kalau terkait izin-izinnya mereka itu adalah itu langsung provinsi dan pusat. Memang
kalau kita lihat di Moncoloy memang ada beberapa aktivitas penambangan di sana, dan kalau untuk saat ini saya lihat ini sudah beberapa juga tidak beroperasi, ya. Adapun yang beroperasi itu ya yang memang punya izin. Artinya ya, secara administrasi tertib, secara ya? administrasi ya tertib, karena kalau yang dikatakan tadi ilegal itu pasti aparat hukum pasti sudah menindaki itu, karena saya pikir aparat hukum itu juga tahu yang mana ilegal, yang mana legal, ya kan. Kami karena itu di wilayah kami ya memang selalu memang menjadi bahan pertanyaan itu, tapi karena memang itu kan menjadi semacam isu. Artinya, menjadi isu. Mungkin yang memukakan isu ini ya pihak-pihak tertentu yang belum valid, belum mengetahui sejauh apa ini. Tapi yang jelas penambangan ilegal khusus di Kecamatan Moncongloy itu boleh dibilang semuanya tertib ya, Pak Camat. Jadi tidak ada hal-hal yang artinya kalau saya pikir kalau ada tambang ilegal itu adalah ranahnya langsung ke hukum terkait, ke pihak terkait yang bisa menindaki itu. Kalau masalah kita berbicara banjir, apakah Moncongloy juga termasuk langganan ketika musim hujan seperti ini, Pak Camat? Bisa diceritakan mungkin? Ya, kalau banjir memang ada beberapa titik juga menjadi sasaran banjir di wilayah kami, cuma itu juga tidak meluas sampai di kecamatan. Hanya titik-titik tertentu yang memang wilayahnya rendah dan dekat dari misalnya sungai. Kalau meluap sungai kan pasti jadi memang naik ke situ. Paling dekat yang terdampak. Yang terdampak karena memang saluran air yang di sungai itu kalau meluap itu tidak dapat menampung lagi, sehingga itu meluber ke rumah-rumah. Meluber ke rumah-rumah, utamanya di perumahan-perumahan yang berbatasan langsung dengan Makassar. Itu pasti dampaknya juga kena di sana. Nah, ini ada saya mau tanyakan lagi nih Pak Camat, tetapi di luar konteks mengenai dari tupoksi yang ada di Kecamatan Moncongloy. Seperti kita ketahui kan di 2 tahun kepemimpinannya Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati ini, saya ingin bertanya langsung khususnya ke Pak Camat di Kecamatan Moncongloy, sejauh apa support yang diberikan sejauh ini oleh Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati terhadap mungkin pencapaian atau mungkin semacam inovasi, ide, saran, gagasan atau apalah yang selama ini Pak Camat rasakan khususnya di Kecamatan Moncongloy di 2 tahun kepemimpinan beliau. Bisa dibagikan mungkin? Di 2 tahun kepemimpinan Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati yang mempunyai tagline Maros keren, hati kita keren. Hati kita keren. Memang sudah sangat luar biasa support ke kami, utamanya di Kecamatan Moncongloy itu sangat baik. Bapak Bupati selalu pesan kepada kita dekat kepada masyarakat. Kemudian bagaimana Bapak Bupati berusaha untuk meningkatkan ekonomi lokal, mengembangkan UMKM lokal yang ada, sehingga Bapak Bupati investor yang utamanya di bidang wisata bisa melirik, dan alhamdulillah di Kecamatan Moncongloy tak tahu juga ada Maros Highland di sana yang pintu gerbangnya masuk. Itu itu masuk di Moncongloy ya? Itu lewat di Moncongloy. Jadi memang ada 2 lokasi situ. Pintu gerbangnya di Kecamatan Moncongloy. Kemudian lokasinya di Mandai, tapi akses masuknya itu di Moncongloy. Sehingga itu mempengaruhi ekonomi masyarakat kami dibawa dengan adanya itu. Itu ekonomi atau UMKM lokal yang ada di sana itu bisa hidup di sekitar pasti akan berdampak juga akan berdampak juga sama ekonomi. Kemudian yang kedua adalah dari peningkatan SDM. Bapak Bupati membukakan kita pintu kepada perguruan tinggi yang ada utamanya di Makassar, baik negeri maupun swasta. Kami
di Kecamatan Monceloe kuliahkan perangkat desa kita. Untuk S1 itu dengan dengan beasiswa ya. Beasiswa itu bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi yang ada di Makassar. Nah, ini dalam rangka peningkatan SDM di desa. Ini adalah bentuk support Bapak Bupati. Luar biasa sekali perhatiannya kepada peningkatan SDM kita di Kabupaten Maros ini, utamanya di Kecamatan Monceloe. Saya setuju kalau itu Pak Camat. Memang beberapa OPD juga yang sudah saya seperti ini talkshow, memang mereka mengatakan bahwa apa yang menjadi slogan atau menjadi visi misi ini memang sejauh ini program-program yang menjadi kontrak politik beliau ini boleh dibilang hampir sudah terrealisasi. Ya, misalnya juga kami jelaskan, sampaikan bahwa Bapak Bupati juga ini ketika ada investor masuk, misalnya wisata di daerah utamanya kami di Monceloe ini, ya tenaga kerjanya sudah ditekankan harus dari penduduk lokal, harus orang Maros. Minimal kalau ada orang luar itu ya perbandingannya 70-30 lah, 70% orang lokal, 30 dari luar. Sehingga memang dari segi lapangan kerja Pak Bupati sudah penuhi. Dari segi bagaimana menyalurkan tenaga kerja lokal kita, tenaga kerja orang-orang Maros ini, itu bisa juga tersalurkan di spot-spot tempat kerja yang terbuka di wilayah kita, sehingga menekan angka pengangguran. Ini yang kita salut kepada Bapak Bupati kita. Jadi memang sejauh ini apa yang beliau sempat ke masyarakat ini betul-betul amanah. Betul-betul amanah, menjalankan amanah masyarakat. Hingga sampai ke bawah, komunikasinya ini maraton, sehingga baik dari OPD hingga turun ke kecamatan. Ya. Ke masyarakat pun juga sudah bisa dirasakan langsung. Saya lihat juga Pak Bupati ini humble sekali, orang yang tidak ada sekat ya. Tidak ada sekat. Artinya masyarakatnya tidak segan-segan mau ketemu ya sama Pak Bupati. Memang sudah banyak berkat bantuan atau Pak Bupati ini, Bapak Haidir Syam ini, petani-petani juga kita ini, ya beberapa juga sudah mendapat bantuan-bantuan Alsintan yang ada di misalnya di kecamatan kayak hand traktor, kelompok-kelompok tani juga sudah dapat bantuan dari Dinas Pertanian. Itu kan berkat komunikasi dari Bapak Bupati kita. Jadi ditunjang sarana prasarana dengan sarana supaya bisa menghasilkan juga dari sektor pertanian. Dari sektor pertanian. Jadi memang saya lihat hampir seluruh sektor ini Bapak Bupati kita memang ini dia berusaha untuk bagaimana supaya bisa jalan semua lini sektor, utamanya dalam hal implementasi visi misi beliau. Iya. Baik. Saya setuju. Tadi sempat disinggung juga UMKM. Ya. Kalau di Monceloe sendiri ada produk UMKM-nya enggak, Pak Camat? Ya. Kalau kita di Monceloe ada produk UMKM karena kita memang adalah salah satu penghasil ubi kayu, singkong itu. Ya, mantap. Jadi di sana kan banyak ubi, Pak. Banyak ubi, kemudian ubi kayu ya? Ubi kayu. Iya. Ubi kayu. Okay. Nah, di sana diolah menjadi keripik ubi. Ya, yang ada itu yang lebar kemudian dikasih. Nah, itu banyak yang dikasih gula merah? Yang dikasih gula merah. Oh iya. Itu banyak di kita itu di Kecamatan Monceloe, khususnya di Desa Bontomaranu itu memang ada UMKM yang memang penghasil itu ya. Jadi diolah menjadi kerupuk ubi itu. Dan alhamdulillah itu saya lihat ya itulah yang masyarakat juga bisalah menunjang perekonomian masyarakat kita yang ada di sana. Setidaknya memang ada ciri khas ya. Ada ciri khas. Itu ya kerupuk ubinya itu. Ubinya. Sampai di Makassar juga itu, Pak. Artinya di mana-mana lah. Iya, artinya ternyata memang dulu kalau saya keluar, kalau saya bilang saya dari Monceloe, pasti di kepalanya sudah ada. Pasti banyak ubi kayu di sana. ya, karena dia sudah tahu ya. Ini penghasil. Ini artinya ubi nih dari sini nih. Iya. Oke. Pak Camat,
kita kan sudah berbicara juga mengenai masalah-masalah tadi dan juga inovasi program kerja. Sejauh ini pasti ada suka duka, tantangan. Tentunya yang seperti Pak Camat jalankan tadi, tidak semudah membalikan telapak tangan. Ada-ada saja permasalahan yang timbul. Bisa dibagikan sedikit kisahnya, suka duka selama ini menjadi camat di Kecamatan Moncolo itu seperti apa? Pak Camat, silahkan. Ya, tentu menjadi camat itu ada suka dukanya lah. Ya, saya mungkin jelaskan dulu dukanya kan. Ya, kalau kita camat ini, ya karena harus melayani masyarakat kita yang ada di wilayah kita, tentu tidak semua juga masyarakat bisa merasakan langsung. Pasti ada juga yang kritik, ada yang gini. Tapi kritikan-kritikan masyarakat itu kami ambil sebagai motivasi untuk bagaimana menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sesuai dengan kritikan-kritikan yang ada. Tentu itu pastilah sebagai pemimpin itu pasti ada kritik dari masyarakat. Justru kita. Itu memacu. Ya, justru itu memacu kita untuk terus berbenah, untuk melakukan pelayanan dan menjalankan tupoksi kita sebagai camat. Nah, sukanya seperti apa? Sukanya ya karena kita menjadi pemimpin, pasti ya mungkin kemana-mana kita dikenal sama orang, masyarakat kita, ketemu orang-orang, saudara-saudara baru, banyaklah yang kenal kita, kemudian mudah berkomunikasi dengan siapa saja itu. Tentunya memang ketika mengemban posisi yang seperti sekarang Pak Camat ini kan memang kalau dibilang tidak sukanya pasti ada, tetapi bagaimana posisi ini bisa kita manfaatkan agar masyarakat ini yang bisa kita bantu ini betul-betul bisa terbantukan. Betul. Jadi ya seperti tadi Pak Camat bilang, kalau saya bisa simpulkan, mungkin Pak Camat tidak bisa membahagiakan semua orang, tetapi setidak-tidaknya dia bisa bermanfaat bagi orang banyak, betul. Seperti itu ya. Karena kita tidak bisa jangkau kebahagiaannya semua orang, kita tidak bisa membahagiakan semua orang. Apalagi dengan Pak Camat juga seperti kita ini, dua tangan dua kaki, pasti ada juga ada batas-batasnya. Makanya inilah yang coba dikomunikasikan. Saya juga mau sampaikan bahwa selain apa yang saya jelaskan tadi, tentu kami juga mau sampaikan bahwa koordinasi dengan OPD itu terkait masalah sampah juga. Ya itu juga kan sering menjadi keluhan di masyarakat kita. Itu bagaimana di Kecamatan Moncolo kita lihat sampah banyak yang menumpuk di pinggir jalan. Ya itu memang untuk jangka pendeknya kami itu melakukan pengangkatan sampah bekerja sama dengan Dinas Perumahan dan Lingkungan Hidup yang mensupport kita ketika kami minta bantuan supaya diarahkan mobil dan tenaganya untuk mengangkut sampah itu cepat, dan kami dalam 3 bulan sekali kita lakukan kerja bakti untuk mengangkat sampah-sampah yang menumpuk di pinggir jalan tersebut. Ini karena memang kita lihat ada beberapa titik kalau di Kecamatan Moncolo itu menjadi titik-titik banyak sampah lah di pinggir itu. Nah mungkin ke depan kami juga apalagi namanya jangka panjangnya, karena memang banyak perumahan yang ada di sana. Tentu saja kan konsekuensinya ada. Ya kami akan melakukan koordinasi dan komunikasi kepada pihak developer supaya minimal di perumahan itu ada tempat sampah lah yang disiapkan, misalnya untuk bak sampah bak sampah di perumahannya masing-masing. Nanti kami dari pemerintah bekerja sama dengan Dinas Perumahan dan Lingkungan Hidup yang akan mengambil secara berkala, secara berkala sampah yang terkumpul di setiap perumahan itu yang kami harapkan, karena kami ini kalau masalah sampah juga memang kompleks masalahnya. Itu kompleks sekali, tidak bisa langsung teratasi, tetapi setidaknya ada perencanaan. Dan kami lakukan aksi lah bagaimana
supaya sampah yang berserakan di pinggir jalan poros itu bisa bersih kembali, dan minimal kita gugah masyarakat ini untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat. Ya, saya itu galakkan sekarang di sana, mari kita jaga lingkungan kita, mari kita jaga kebersihan kita, karena Moncholoi bersih maka masyarakatnya juga akan sehat. Iya. Kembalinya ke masyarakat. Iya, kembalinya ke masyarakat. Jadi dimulai dari masyarakat itu. Dimulai dari masyarakat itu sendiri. Tapi itu harus gerakan bersama. Makanya saya selalu galakkan kepada seluruh unsur pemuda, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Moncholoi, mari kita sosialisasikan, mari kita suarakan bersama-sama kepada masyarakat kita semua yang ada di Kecamatan Moncholoi untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat. Kan kita ini desa itu sudah ada sebenarnya sarana pengangkutan sampah yang dimiliki oleh desa. Tinggal masyarakat kita yang ada itu memang harus membayar iuran per bulan sebagai operasionalnya di desa yang dikelola oleh BUMDes mereka. Nah, itu yang dimanfaatkan supaya masalah sampah ini bisa kita atasi bersama lah di Kecamatan Moncholoi. Karena malu juga kita sebagai wilayah batas dari Kota Makassar, kalau orang lewat kan pasti dia bilang kenapa kotor sekali di sana. Jadi memang itu juga menjadi perhatian bagi kami supaya bagaimana Moncholoi ini bisa bersih dari sampah-sampah masyarakat yang dibuang sembarangan. Itu. Jadi memang kembali lagi ke pola hidup bersih dan sehat, Pak Camat. Kembali lagi caranya ke pola itu. Sampah itu dimulai dari kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat karena itu sendiri. Sampah menumpuk, lingkungan tercemar, bisa mengakibatkan banjir dan segala macam. Nah, ini kan masyarakat sendiri yang masyarakat sendiri. Pak Camat ini tidak henti-hentinya menggalakkan pesan bahwa memang masyarakat harus memulai memang hidup bersih dan sehat ya. Betul ya. Baik Pak Camat, kita sudah bicara panjang lebar. Karena kita juga ini dibatasi waktu, saya sebenarnya masih mau bertanya banyak ini tentang Pak Camat ini khususnya di Moncholoi, karena saya juga sebagai yang sering juga melewati di kecamatan itu, memang kita tidak cukup kalau hanya berbicara. Ini baru beberapa tadi, tapi mudah-mudahan lah bisa sedikit tercerahkan ya Pak Camat, karena kita juga sudah mendengar tadi dari Pak Camat program-program apa yang dijalankan, implementasinya juga sejauh mana terkait dengan visi misi dari Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Nah, mudah-mudahan masyarakat di Kabupaten Maros khususnya yang ada di Kecamatan Moncholoi ini bisa tercerahkan lagi dengan penjelasan dari Pak Camat tadi, bahwa memang di kecamatan yang saya tangkap tadi di Kecamatan Moncholoi khususnya ini ada program rutin seperti silat desa, silaturahmi desa Pak Camat. Ini tujuannya untuk bagaimana menjalin silaturahmi yang diadakan sepekan sekali atau seminggu sekali. Tujuannya menyerap aspirasi, keluhan-keluhan, ini semacam meningkatkan mungkin chemistry secara emosional Pak Camat. Sehingga tidak ada batasan keluhan yang ingin disampaikan misalnya dari masyarakat desa ke pemerintah setempat. Makanya diadakan silat desa ini untuk meminimalisir batas-batas atau sekat-sekat itu. Nah, luar biasa sekali Pak Camat. Baik, Pak Camat, terima kasih sekali. Mudah-mudahan sukses terus Pak Camat mengemban tugas dan amanah menjalankan visi misi, dan juga program-program yang mungkin akan direalisasikan ini bisa cepat berjalan. Program-program yang berjalan juga sekarang ini bisa terus dijaga supaya seperti tadi masalah kebersihan, seperti yang kita ketahui kan baru-baru sudah dapat Adipura Kabupaten Maros ini tentunya menjadi bagian semua harus bersatu bukan hanya dari Kecamatan Moncholoi tetapi semua kecamatan. Tetapi dari Moncholoi tadi kita sudah lihat bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Pak Camat. Jadi kembali ke masyarakat. Kita sudah ada di akhir program ini, pemirsa podcast Medium TV di program Kupas Tuntas. Tentunya saya akan mengupas tuntas lagi beberapa kecamatan khususnya yang ada di Kabupaten Maros. Seperti apa bincang-bincang Kupas Tuntas kita akan ketemu lagi di program Kupas Tuntas selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Pak Camat untuk kehadirannya dan juga kesempatannya. Kita ketemu lagi pemirsa podcast Medium TV. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.